Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya itu kita sudah belajar pengantar daripada bangun ruang, di mana tugasnya adalah mencatat materi yang berhubungan dengan bangun ruang, dan itu sudah dilakukan ya. Iya Pak. Jadi semuanya catatan bukan mencatat tak? Coba saya. Cuma tidak ada. Ini mana satunya bangunan? Oh ini yang pakai murah-murah. Bangunan ada juga. Oke. Ini. Oke. Ya, oke, ini bagus ya ini. Yang ini ya. Ini ya. Ini salah satu model catatan yang baik ya. Ini nih, kayak gini bagus. Ya. Ini ya. Itu enak dibukanya, dibacanya juga bagus ya. Tinggal Anda tambahin materi masih. Oke. Oke. Ini. Oke ya. Artinya seperti ini ya, yang anak-anak sekalian yang pernah mencatat di rumahnya menulis materi tentang bangun ruang, itu artinya bahwa pasti ada sesuatu yang Anda ingat. Oh, bangun ruang itu loh begini, model-modelnya begini, ada namanya kubus itu punya volume, punya kemudian luas sisi, ada begini-begini di dalamnya itu kubus, kan seperti itu ya. Nah itu keuntungannya Anda mencatat ya. Anda mencatat daripada materi itu. Beda dengan dibaca belum tentu Anda ingat, tapi kalau Anda tulis, maka itu Anda akan ingat ya. Oke, sebentar ketika saya sudah menjelaskan ini, Anda simak ya baik-baik. Kemudian nanti di rumah baru Anda lagi tulis seperti yang di video yang saya sudah bagikan itu ya. Itu kemudian Anda simak video itu, kemudian Anda menulis berdasarkan versinya Anda dengan menulis yang rapi, yang bagus, semua contoh-contoh soalnya cara kerjanya gitu ya. Nah, sama dengan seperti ini. Baik, kita masih belajar tentang bangun ruang, yaitu menentukan jarak ya. Jadi masih bangun ruang. Yang pertama itu jarak titik ke titik. Ini ya, yang saya akan jelaskan ini hanya tambahan dari penjelasan saya sebelumnya. Jadi sudah ada beberapa contoh menentukan titik ke titik pada bangun ruang. Oke, baik. Nah sekarang contoh selanjutnya adalah begini ya. Misalnya dalam kehidupan keseharian kita itu, siapa namanya? Nirwana ya. Jadi Nirwana memiliki kamar ya. Memiliki kamar, ukurannya itu ya 4 meter dikali 4 meter dikali 5 meter ya. Artinya 4 meter itu lebarnya, panjangnya juga 4 meter, tingginya 5 meter. Itu kamarnya Nirwana. Nah, jika dipasangi lampu ya, kemudian dipasangi lampu tepat di tengah ya, tepat di tengah atap ya, di tengah balkon ya. Tepat di tengah balkon ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian saklarnya itu, saklar lampu dipasang di dinding ya. Di dinding ya. Di dinding 1 meter dari
lantai ya, 1 meter dari lantai. dari Lantai. lantai dengan posisi di tengah ya, di tengah dinding ya, di tengah Dinding. gimana ya, di tengah antara itu ya, di tengah ya seperti itu ya, di tengah. Sekarang dipasang lampu, dipasang di dinding 1 meter dari lantai dengan posisi di tengah ya. Oke. Seperti itu. Pertanyaan ini, jarak saklar dengan lampu itu tanda tanya ya. Itu pertanyaannya. Jadi ini adalah sebuah contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana cara menyelesaikannya adalah kita menggunakan konsep jarak titik ke titik pada bangun ruang. Nah, mari kita selesaikan ini ya, persoalan ini dalam bentuk dengan menggunakan konsep jarak titik ke titik pada bangun ruang. Artinya gini, kamar ini nanti dia berbentuk kotak ya. Dia berbentuk kotak. Dia modelnya seperti ini. Ya, ini. Ya, ini kamarnya ini warna ya. Jadi 5 di sini 4 meter toh? Ini juga 4 meter, tingginya 5 meter ya. Dari ilustrasi ini, dari penjelasan ini kita ketahui bahwa ada lampu di tengahnya ini. Sini tak? Ya, ada lampu di sini supaya pas tengahnya. Nah, di sini kan itu lampu. Saya kasih lampu ini titiknya sebagai titik apa ya, titik O ya. Itu O itu adalah lampu. Di mana saklar itu dipasang? 1 meter dari lantai, di dinding, pas di tengahnya dinding. Itu bisa dipilih dinding mana saja karena tidak dikatakan dinding sebelah ini, dinding sebelah itu kan. Nah, saya memilih dinding yang mana? Dinding di sini ya, ini. Saya memilih dinding ini. Inilah dinding ya, ini. Ya. Kalau saya memilih dinding ini apa di bawah? Ini lantai. Katanya itu 1 meter dari lantai. Posisinya di tengah. Artinya gini. Di sini naik 1 meter. Sinilah saklar. Saya kasih S ya. Itu saklar. Ini sama panjang jaraknya ke sini. Kenapa? Karena dia berada di tengah. Hanya saja cuma tingginya 1 meter dari lantai. Di sini 1 meter. Artinya sisanya berada di sini sekitar 4 meter kan sisanya. Nah, yang dicari adalah jarak dari saklar ke lampu. Maka dia seperti ini modelnya. Inilah yang dicari. Maka dicarilah SO. SO sama dengan titik-titik ya. Nah, dari gambar ini gimana caranya kita bisa menyelesaikan? Ya. Jadi boleh ya. Boleh kita pakai misalnya ini ya. Kalau saya kasih ini A, B, C, D, sini F, E, F, G, H. Boleh kita pakai misalnya S, E, O, segitiga S, E, O. Boleh. Boleh juga kalau saya menarik garis ke sini ya. Pas tengahnya turun ke sini. Anggap dari sini P. Sini tengahnya. Bisa juga dipakai S, P, O. Yang mana kamu pakai? Terserah. Yang mana bagus? SPO. Nah, kalau SPO yang dipakai ya, maka kalau kita membuka gambar ini jadinya gini.
S P oh di sini siku. Nah sekarang jarak titik S ke B berapa? 4 meter karena ada 1 meter di mana tuh? 4 meter. Jarak titik B ke O berapa? 2. 2 karena kan dia pas tengahnya seperduanya saja toh? Iya, Pak. Oke. Jadi sini 2 2. meter ditanya di sini. Bagaimana cara mencari SO? Dengan menggunakan rumus apa? Pita? Itu Pitagoras. Jadi kita mencarinya dengan menggunakan cara Pitagoras. Sehingga kalau ini dihitung jadinya adalah SO sama dengan akar dari SP pangkat 2 ditambah PO pangkat 2. Jadinya SO sama dengan akar dari 4 pangkat 2 ditambah ya 2 pangkat 2. Jadinya ini akar berapa? 16 tambah 4 sama dengan akar 2. Akar 20 itu akar 4 kali akar 5 ya? Jadi SO nya itu saya sambung ke sini ya. Jadi SO itu sama dengan akar 2 atau sama dengan akar 4 dikali akar 5. akar 4 berapa? 2. 2 akar 5. Nah, ya. Jadi jarak antara saklar dengan lampu itu adalah berapa? 2 akar 5 meter. Jadi disitulah hebatnya. Jadi tanpa kemudian kita menyusun meja, menyusun bangku apa, ambil tali baru mengukur ke lampu untuk diketahui berapa jaraknya itu bisa ya. Sehingga ini juga bisa diperkirakan bahwa kabel yang dibutuhkan ya, kabel yang dibutuhkan kalau ditarik lurus kabel itu naik ke lampu adalah berapa meter kabelnya? 2 akar 5 meter paling sedikit. Tambahin sedikit lagi panjangnya untuk dipotong sedikit baru disambungkan dengan bau, kan seperti itu ya. Jadi nanti kalau ke toko, tiba-tiba Anda lupa mengukur berapa kabel kebutuhkan, ya pakailah konsep ini ya. Yang penting lu tahu oh ternyata kamarku sekian panjangnya, sekian lebarnya, sekian tingginya, di sini posisi lampunya, di sini posisi saklar, maka Anda akan mampu menentukan bahwa sekian meter banyaknya kabel yang saya akan butuhkan. Itulah bagusnya kita belajar matematika khususnya untuk jarak titik ke titik pada bangun rumah. Baik. Kemudian ya ada lagi misalnya soal ya, soal kalau pertanyaannya adalah tahu ada Anda pernah gambar di buku tak 5 segitiga, 5 segi 4 ya? Oke, nah sekarang gini ya. Baik, kalau diberikan misalnya 5 segi 4 ya. Jadi ini. Jadi ini masih kaitannya dengan menentukan jarak titik ke titik. Jadi ada 5 ya. 5 T A B C D gitu ya. Dengan alas persegi ya. Alas persegi dengan panjang rusuk misalnya panjang rusuk alas itu adalah 4 cm ya, cm, dan rusuk tegaknya ya, dan rusuk tegak itu yang berdiri ini anggaplah berapa ya? Anggaplah 8 cm ya. Nah, jika M adalah
M adalah titik tengah bidang ABCD atau bidang alas ya. Bidang alas, maka jarak titik T ke titik M. Nah, itu ya. Ini pertanyaan seperti itu. Jadi ada 5 stek ABCD, alasnya persegi dengan panjang rus alas 4 cm dan rus tegaknya itu 8 cm ya. Jika M adalah titik tengah bidang alas, maka jarak titik T ke titik M itu berapa ya? Nah, cara menunjukkan seperti ini ya. Jadi kita harus tahu, jadi yang pernah menulis itu sebelumnya, begitu saya tanya ke Imas sudah ada bayangannya, gambarnya itu di kepalanya. Yang tidak pernah menulis apa-apa, yang tidak tahu ya mana dibilang 5 segi 4 ya. Nah, ini dia ya. Jadi macam-macam cara gambarnya ya. Jadi saya menggambar dulu alasnya ya. Saya menggambar alas ini. Ini alasnya ya. Kemudian ini untuk yang T-nya kan begini gambarnya. Ini kan gitu ya. Ini T, ini A, B, C, D. Apa keterangannya di sini? 4 cm. Ini juga 4 cm. Ini 8 cm. Dikatakan bahwa ada titik, ada M atau titik tengah daripada bidang alas itu M ya. Maka titik tengah itu ada di pas tengahnya di bidangnya. Ini ya. Apa bilang itu M. Yang dicari adalah jarak titik T ke M. Ini dicari. Tanda itu T. TM sama dengan tanda ya. Ini adalah jarak titik ke titik pada bangun ruang. Bangun ruangnya adalah 5 segi 4. Nah, sekarang gini. Dari gambar ini maka ada sangat banyak alternatif untuk menyelesaikannya. Kita bisa menyelesaikannya dengan melihat gambar TMC ya. Boleh juga TMB, boleh TMD, boleh TMA ya. Itu, dan masih banyak lagi cara yang lain. Mungkin ada yang mau mencoba banyak cara. Nah, kita sepakati ambil yang mana? TM apa? TM. Oke, TMC kita ambil. Kalau TMC kita ambil, kita buka, maka gambar ini akan seperti ini dia. Ini N, ini T, ini C. Ini siku. Ya. Begitu ya. Nah, sekarang ini dikatakan ini TC-nya berapa? 8. Nah, sekarang berapa MC? 2. MC. MC itu adalah bagi duanya garis apa? Di sini. MC. Ini. Bagi duanya A. AC toh? Kan ada AC di sana. Pertanyaannya berapa panjangnya AC? Ada yang tahu berapa panjangnya AC? Berapa AC? Maka yang harus kita cari dulu adalah kita harus mencari nilai A, C. Oke, kita harus mencari nilai AC. Nah, sekarang kalau AC berapa? AC. Bagaimana cara mencari nilai AC? Maka kita bisa mengambil gambar ABC ya. Nah, kalau gambar ABC dibuka jadinya begini. Sini A di sini, sini C, siku-siku di
B ya. AB berapa? 4. BC 4. Ini berapa? Bagaimana cara mencari AC pakai rumus apa lagi? Hah? Ya masih tetap menggunakan rumus Pythagoras seperti ini ya, ini ya. Sama aja kita gambar ini dengan ini. Ya artinya AC itu sama dengan akar dari tambah BC pangkat ya sama dengan tambah sama dengan akar 30. Akar 30 itu sama dengan akar berapa? Kalau disederhanakan akar 16 dari akar 2. Akar 16 berapa? 4 akar 2 cm. Ini adalah 4 akar 2. Apa artinya kalau AC nya 4 akar 2 berapa MC nya? Ini kalau A ke C 4 akar 2, kalau M ke C berapa? 2 akar. Jadi bagi duanya itu 2 akar 2. Ini 2 akar. Ini tanda tanya. Jadi TM nya berapa? Itu dengan cara apa lagi dicepat aja? Ya sama dengan cara Pythagoras ya. Sehingga TM itu sama dengan akar dari sisi miring pangkat 2 ya, yaitu CT pangkat 2 tambah atau kurang? Kurang ya? Dikurang dengan M C pangkat 2. Jadi kalau sisi tegaknya yang dicari itu tidak ditambah, tapi dia dikurang, sisi miring dikurang. Toh, dengan ini. Begitupun kalau MC-nya dicari, ya, maka TC dikurang TM pangkat 2 masing-masing untuk pangkat 2. Pangkat 2 sehingga TM-nya ini sama dengan akar dari berapa? 8 pangkat 2 dikurang 2 akar 2 pangkat, jadinya akar 64 dikurang berapa? 8 ya. Jadi 2 akar 2 pangkat 2 itu 8. Itulah pentingnya Anda pintar kalian. Kalau tidak pintar kalian ya itulah jadinya tidak hanya duduk saja diam di hati. Ya, Anda tidak akan bisa makan. Padahal matematika itu sangat mudah. Sangat mudah kalau Anda betul-betul diikuti dengan baik. Maka TM sama dengan akar 64 kurang 8 berapa? 56. Akar 56. Akar 56 itu berapa kali berapa? Bilangan akar berapa sama dengan 56? Berapa? Berapa kali berapa sama dengan 56? 8 kali 7 toh? Berarti 4 kali 14 toh? Jadi akar 4 ini sama dengan akar 4 dikali akar 14. Ya? Akar 4 berapa? 2. Jadi TM-nya itu ini ya. TM sama dengan 2 akar 14 cm. Ya itulah jarak ya. Itulah jarak titik T ke titik M pada bangun 5 TABCD dengan alas yang persegi. Ya, satu segi 4 yang persegi. Itu
Begitu caranya menentukan ya jarak titik ke titik pada bangun ruang yang tadi ini balok ya. Ini adalah di 5. Baik. Nah sekarang ya untuk materi berikutnya adalah itu jarak titik ke garis ya. Jarak titik ke garis bagian kedua. Ini ya. Jarak titik ke garis. Ilustrasi jarak titik ke garis itu saya sudah sampaikan di materi sebelumnya tentang teorinya ya. Teorinya adalah bahwa ada titik ya. Ada titik, ada garis. Kemudian ditarik sebuah garis melewati titik ini, melewati titik ini, memotong garis. Dia dikatakan jarak atau titik berat kalau perpotongannya itu di sini siku. Itu intinya. Dan untuk penjelasan yang lengkap itu ada di penjelasan sebelumnya. Contohnya seperti ini. Saya langsung saja kasih contoh ya. Ini saja saya ambil ya. Jadi kalau saya misalnya ini ya, Nirwana memiliki kamar seperti ini, dipasang lampu tepat di tengah balkon itu, saklar lampu dipasang di dinding 1 meter dari lantai dengan posisi di tengah. Ya, ada jarak saklar dengan lampu itu yang ditanya. Nah sekarang ini, kalau pertanyaan seperti ini, ya, ini pertanyaan ini, ya. Pertanyaan ini kemudian kita ubah pertanyaannya, bukan jarak saklar dengan lampu tetapi jarak titik sudut ya, titik sudut gimana ya, ini ya pada gambar ini saja, pada gambar ini ya, pada gambar ini kita ingin menghitung jarak titik P ke SO. Jadi pada gambar ini ya, anggaplah saya kasih gambar apa sih, ini gambar A ya. Ini gambar A. Jadi tanya ya, di bawah sini saya tulis ya. Pada gambar A, maka jarak titik P ke garis S O, tanda tanya, itu yang dihitung. Oh iya, masuk. Jadi pada gambar A maka jarak titik P ke SO. Pada gambar ini jarak titik P ke SO ini. Jadi kan sudah ada gambar ini ya. Jadi katanya itu kalau kita buka gambar ini jadinya begini ya. Sini siku ya. Jarak titik P ke garis SO. Ini ya. Teorinya itu begini ya. Saya kembalikan tadi ya. Teorinya begini. Kalau mau mencari jarak titik ke sebuah garis, maka caranya adalah kita harus menarik sebuah garis. Jadi menarik sebuah garis melewati titik yang dicari, yang ditentukan. Apa di sini titik P ya? P. Jadi saya akan menarik garis seperti ini melewati ini ya. Dan garis ini nanti itu akan memotong garis yang kemudian akan dicari jaraknya ya, yaitu garis SO. Maka ketika saya menarik sini terus ini akan memotong ini. Dikatakan dia sebagai jarak apabila perpotongannya itu membentuk siku. Seperti ini modelnya. Nah, kalau saya kasih di sini misalnya K, maka jawabannya adalah PK.
Inilah jaraknya. Jadi jarak titik P ke SO itu adalah PK. Pertanyaannya, berapa sih angkanya PK? Itu yang mau cari. Sehingga PK itu sama dengan titik-titik. Itu kan yang mau dicari. Tapi kita sudah tahu garisnya, ini loh yang dimaksud. Kalau dia di kehidupan nyata boleh langsung ambil meteran langsung, ya sekian meter. Tapi kalau misalnya dindingnya luasnya panjangnya anggap misalnya 100 meter, tarik mampu itu besar laut begitu. Mana kebergelantungan itu kalau ketinggian itu kan susah. Makanya ada teori matematika untuk mempermudah biar tidak diukur langsung ditahu berapa kali di situ. Bagaimana? Oh, oke artinya. Jadi kalau orang bangun rumah itu ada di atau susun batu bata namanya ladung. Ladung. Inilah ladung. Itu namanya garis berat. Namanya ladung. Untuk apa? Supaya nanti posisinya bagus, berdiri tegak, kemudian kuat, tidak oleh kiri, tidak oleh kanan. Ini nih konsepnya, ini ladung. Jadi itu ladung, titik berat, garis berat namanya. Inilah garis, itulah jarak dalam konsep ini. Nah, PK itu mau dicari. Kan kita ini 2 meter ya. Toh? Ini 4. SA berapa tadi? 2 akar. 2 akar 5. Nah, 2 akar 5. Semua sudah diketahui, ya. Namun kalau misalnya SO belum diketahui ini, maka cari dulu seperti ini langkah-langkahnya. Kalau tidak ada ini, langsung ada ini, cari jarak titik P ke SO. Maka yang harus dilakukan adalah cari dulu SO-nya ya. Kalau sudah diketahui, cari dulu PO-nya, cari kemudian PS-nya, kemudian cari SO-nya. Kalau sudah ditemukan semua, baru Anda membuat garis seperti ini. Nah, cara kerjanya seperti ini. Kalau dia membentuk segitiga, namanya segitiga apa? Segitiga siku. Cara kerjanya gini. Rumusnya ini saya sudah pernah jelaskan sebelumnya juga di video sebelumnya. Nah, tinggal cari. Ini ya. Kalau garis berat atau jarak yang mau dicari dengan segitiga siku-siku, maka tekniknya adalah ini. PK itu sama dengan ini. Seperti ini. Sisi ya, atau ruas atau rusuk yang saling tegak lurus ini nih. Ini dikalikan, yaitu SP dikali dengan PO dibagi dengan sisi miringnya SO. Sehingga jawabannya adalah 4 kali 2 dibagi 2 akar 5 ya. Jadinya PK sama dengan 4 per akar 5. Ini dirasionalkan ya. Disederhanakan, setelah dirasionalkan. Karena ini dirasionalkan itu perkalian akar sekawan namanya, yaitu akar 5 per akar 5. Jadinya PK sama dengan 4 kali akar 5. 4 akar 5 dibagi akar 5 kali akar 5 itu 5. Jadi akar A dikali akar A sama dengan A. Jadi ya, akar A dikali akar A sama dengan A ini ada di pelajaran kelas 10 ya, persamaan eksponennya. Jadi jawabannya adalah 4 per 5 akar 5 cm. Itulah jarak titik P ke garis SO. Jadi untuk kasus yang segitiga siku-siku dia modelnya, cara mencari jaraknya adalah itu tadi. Perkalian ruas atau garis yang saling tegak lurus dibagi dengan sisi atau sisi miringnya ya. Itulah garis, itulah panjang, itulah jarak atau panjang garis beratnya. Oke? Paham ya? Ini diaplikasikan. Jadi ini dari kesemua contoh ini, contoh yang ini dengan yang ini sama yang mencari jarak titik ke garis, kata kunci untuk menguasainya adalah
Anda harus tidak bosan-bosan untuk mengulanginya. Membacanya jadi dari awal ini, oh dari sini ini. Jadi Anda boleh menggambar berulang-ulang. Jadi gambar oh begini, oh maksudnya Bapak begini, oh begini ya, itu. Nah kalau misalnya ada yang miss kan Anda bisa pandu jadi Anda bisa lihat videonya atau apa atau bisa lihat materi yang lain, ya. Itu silahkan ya. Itu atau lihat buku itu boleh. Begitu caranya ya. Makanya ini kalau bisa menggambar seperti ini, jadi mengeluarkan gambar. Ini kan ada gambar yang utuh bangun ruang, itu dibuka istilahnya, diangkat keluar gambarnya. Kemudian Anda sudah mampu mengilustrasikan semua model-model uraian seperti ini dalam bentuk gambar. Maka tinggal apa yang Anda pelajari adalah tinggal belajar berhitung. Belajar berhitungnya adalah ini tadi bagaimana kalau perkalian akar ya, itu yang kemudian saya sudah tugaskan dari awal, dan kita akan memilih waktu untuk kemudian mengetes Anda apakah kemudian Anda sudah bisa ya tentang matematika dasarnya. Oke, sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Jadi kita membahas dua sekaligus ya, kita membahas jarak titik ke titik, jarak titik ke garis pada bangun ruang. Nanti di lain kesempatan kita akan belajar tentang mencari jarak titik ke bidang. Namun